Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada acara puncak, yaitu uraian ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Rizal. Hari ini Buya akan didampingi oleh Ibu Hermin. Mari kita sapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mili dan Bapak Ibu semuanya. Sehat Buya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Kelihatannya udah siap sekali ini Bu Hermin ya. Insya Allah, Bu Mel. Ya, untuk itu kami silakan kepada Buya untuk membuka kajian uraian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, Quran Surat An-Nisa ayat 47. Pada Buya disilahkan. Syukran Bu Mili. Baik Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin masyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Kita tidak bisa bayangkan, andai saja kita bukan beragama Islam lahir, kita nggak tahu entah di mana kita sekarang. Tapi berkat agama Islam ini, Allah berikan kepada kita ada di Zoom, kita ada membahas Al-Quran. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman, banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita mudah melaksanakan perintah Allah. Bagi kita, sholat adalah sebuah kebutuhan. Puasa sebuah kesenangan, kebahagiaan. Lalu kita berzakat, menyisihkan sebagian harta kita, bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjauh dari larang-larang. Senang kita menjauh larang. Dan pagi ini kita juga diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mudah bagi kita melangkah kaki ke masjid, mata kita bisa melihat huruf-huruf Al-Quran, kita masih bisa mendengar apa disampaikan oleh orang. Alhamdulillah. Dan pagi ini kita juga masih Allah berikan usia yang panjang, yang harus kita gunakan sebaik-baiknya, memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Dan yang sangat spesial pagi ini adalah Allah berikan kita rasa cinta Quran. Sehingga dengan rasa cinta Quran ini kita tertarik untuk belajar Al-Quran. Dan rasa cinta Quran ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang pilihan. Orang-orang yang dikehendakinya. Dan tidak semua orang Allah berikan ini. Dan di lapangan buktinya kita banyak mengajak orang sama sekali tidak tertarik dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah yang akan membela kita nanti di yaumil hisab, teman sejati kita. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga beliau semuanya, orang-orang yang patuh pada beliau, orang-orang yang mengikuti beliau semuanya sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalam.
Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya karena beliau mengenal kita dari wajah kita yang berseri-seri karena bekas wudhu, dan dari tutur kata kita yang tampak dari beliau karena bekas sering membaca Al-Quran. Beliau mengenal kita dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Modal kita hanya satu, Bapak Ibu semua. Sampai kita melaksanakan semua perintah Allah, modal kita sangat mencintai Al-Quran. Kita cinta kepada Al-Quran. Tanda kita cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul. Nah, Rasul tidak meninggalkan harta pusaka. Beliau tidak meninggalkan jabatan. Beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis. Itulah kita pegang ingat sekarang. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Hermin. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah, ceria Bu Hermin pagi kayaknya. Pink, tahun apa nih? Pink ya? Pink. Alhamdulillah. Bu Hermin, berapa usia Bu Hermin sekarang? 65,5. Oh, 65,5. Saya pikir tadi 32 loh Bu Hermin. Buya, udah nenek-nenek. Oh, udah nenek. Bu Hermin kapan masuk Al-Sani Bu Hermin? Bulan November, Buya. November ya. Siapa Iya. yang ngajak Bu Hermin? Ibu Zul Himidiati, alhamdulillah, Bu Zul. Oh, Zuhil Midiati. Kenal di mana dengan Bu Zuhil Midiati, Bu Hermin? Ya, sama-sama guru, Buya. Oh, Bu Hermin ngajar apa dulu? Dulu ekonomi. Oh, ekonomi apa tuh? Akuntansi pula. Ekonomi akuntansi, Buya. Oh, bisa menjurnal dong Bu Hermin. Insya Allah. Kalau ditanya akuntansi bisa nggak sekarang ya? Nggak tahu Bayar juga. menerima piutang apa jurnalnya tuh Bu Hermin? Kita terima piutang dari orang lain, piutangnya kita terima 1 juta. Gimana jurnalnya? Piutang kepada siapa gitu. Kita punya piutang ke orang lain membayar piutang pada kita, membayar pada kita 1 juta. Apa jurnalnya? Kayak uang. Ya, jadi piutang dari siapa ke kita, Buya. Ya, dia bayar piutang ke kita. Nah, Ya. jurnalnya gimana? Jadi jurnalnya itu kita mendapatkan uang. Ya. Ya. Jadi jurnalnya apa? Jurnalnya ya piutang. Kas pada piutang. Oh, kas pada ya piutang. Kas pada piutang. Jadi kas yang bertambah, piutang berkurang. Ya. Masih ingat itu nggak? Saya nggak ingat lagi. Insya Allah lamanya saya kebetulan ngajarnya ekonomi, Buya, ekonomi matematik. Oh. Ya. Alhamdulillah. Nah sekarang gimana rasanya beralih ke Al-Quran, Bu Hermin? Insya Allah, Buya, kalau Al-Quran itu dari dulu sejak kecil orang tua itu sudah mengajarkannya, jangan lupa harus kita memahaminya ke dalam Al-Quran. Jadi sejak dari SD kelas 1 sudah sekolah agama kalau dulu itu. Ya. Iya. Jadi, termasuk juga doa orang tua pada kita ya. Orang tua kita, saya juga dulu guru ngaji saya itu mungkin udah saya hitung puluhan ya. Nggak boleh kita berhenti. Nggak bisa ustadz yang satu kena berhalangan dicari ustadz lain. Jadi guru orang tua kita pengen kita memahami Quran. Nah, mudah-mudahan kita juga pengen anak-anak kita juga memahami Quran ya, Bu Hermin. Iya, insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah. Anissa yang berapa mau dibahas nih Bu Hermin? 47, Bu ya. Oke, udah siap ya Bu Hermin ya? Insya Allah. Nah, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Hermin sepenuhnya. Silakan Bu Hermin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati
wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhil falaha diyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rodi bilah hituruba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robi jidni ilma warjuhni fahman. Walakod yasarnal Qur'ana lidzikri fahala mim mudakirin. Robbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di Zoom Al-Hasani dalam rangka mengikuti kegiatan kajian Ba'da Subuh. Sholawat dan salam selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Buya Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani sebagai penemu, pembina, sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati Bapak, Ibu, seluruh pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dan Bapak, Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Buya Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani sebagai penemu, pembina, sekaligus pembimbing yang selalu sabar dan telaten dalam membimbing, memahami, dan mengurai ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada guru pembimbing kelas November malam, Bapak Ustadz Joko Suramto, yang dengan sabar, telaten membimbing kami dengan berulang-ulang untuk diingatkan sehingga kami memahaminya di kelas November malam itu. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu pembimbing yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu kami, terutama ketika mendapatkan tugas mengurai ayat. Semoga Bapak Ibu pembimbing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ucapan terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu kelas November malam yang tidak disebutkan satu persatu, yang sudah telah memberikan support dan motivasinya sehingga saya bisa tampil di pagi hari ini. Terakhir, terima kasih kepada Bapak, Ibu yang hadir pada Zoom pagi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perkenankan saya mencoba mengurai surat An-Nisa ayat 47
secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Akan saya bacakan terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum min qabli annat misa wujuhan fanaruddaha ala adbariha ala adbariha aunal annahum kamala anna ashabas sabat wa kana amrullahi maf'ula. Shadaqallahul azim. Baiklah, akan saya uraikan pemenggalannya. Terlebih dahulu bahwa surat An-Nisa ayat 47 ini terdiri dari 2 bagian dan 35 penggalan. Bagian ke-1, penggalan 1 sampai 31. Bagian kedua, penggalan 32 sampai 35. Pemenggalan ayat surat An-Nisa ayat 47. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, utu. Penggalan kelima, alkitab. Penggalan keenam, aminu. Penggalan ketujuh, bi. Penggalan ke-8, ma. Penggalan ke-9, nazzalna. Penggalan ke-10, musaddiqon. Penggalan ke-11, li. Penggalan ke-12, ma. Penggalan ke-13, kum. Maaf, penggalan ke-13, ma'a. Penggalan ke-14, kum. Penggalan ke-15, min. Penggalan ke-16, qabli. Penggalan ke-17, an. Penggalan ke-18, misa. Penggalan ke-19, wujuhan. Penggalan ke-20, fa.
Penggalan ke-21 narudda. Penggalan ke-22 ha. Penggalan ke-23 ala. Penggalan ke-24 adbariha. Penggalan ke-25 au. Penggalan ke-26 nal'ana. Penggalan ke-27 hum. Penggalan ke-28 ka. Penggalan ke-29 ma. Penggalan ke-30 la'anna. Penggalan ke-31 ashabas sabti. Penggalan ke-32 wa. Penggalan ke-33 kana. Penggalan ke-34 amrullahi. Penggalan ke-35 maf'ulan. Selanjutnya bagian ke-1 penggalan 1 sampai 31. Penggalan ke-1 ya merupakan huruf bermakna artinya wahai. Penggalan kedua ayyuha merupakan huruf bermakna artinya wahai. Penggalan ketiga allazina merupakan kata penghubung jamak terdapat dalam buku materi halaman 23, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat utuh. Bentuknya KKL pasif. Ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata. Ciri pasifnya huruf pertama berharokat domah. Pelakunya hum. Akar katanya ata. Termasuk salah satu dari 4 kata yang huruf sianya 2 huruf yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Terdapat dalam buku materi halaman 33. Polanya af'ala. Seharusnya utiu. Karena pengucapannya kurang lazim, maka huruf ya-nya hilang. Harokat domah berpindah ke ta menjadi utu. Kata yang dicari ata. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya mereka telah diberikan. Penggalan kelima Al-Kitab. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri objeknya fathah di akhir kata, huruf ba.
Akar katanya kataba. Pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat dalam buku materi halaman 21. Kata benda berasal dari kata kerja baris keempat. Pola kata bendanya fi'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 367. Artinya kitab. Penggalan keenam, aminu. Bentuknya KKP. Cirinya waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD. Minuna. Untuk mendapatkan KKP, buang ciri KKSAD-nya. Buang huruf tu di awal kata. Karena polanya af'ala, maka perlu ditambah alif yang harokatnya sesuai dengan pola. Alif pola ketemu alif akar kata, maka harokat alifnya menjadi panjang. Buang huruf na di akhir kata, diganti alif, maka KKP-nya menjadi aminu. Pelakunya antum. Akar katanya amina. Polanya af'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya kalian berimanlah. Penggalan ketujuh, bi. Merupakan huruf bermakna. Artinya dengan. Penggalan ke-8, ma. Merupakan huruf bermakna. Artinya apa ya? Penggalan ke-9, nazalna. Bentuknya KKL. Cirinya na panjang di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya nazala. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448. Artinya kami telah mewahyukan. Penggalan ke-10, musoddikon. Bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya berawalan mu dan fathah tain. Musoddik. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek dan tunggalnya fathah tain. Akar katanya sodako. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mufa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus
halaman 214. Artinya yang membenarkan. Penggalan ke-11, li, merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-12, ma, merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-13, ma'a, merupakan huruf bermakna artinya beserta. Penggalan ke-14, kum, merupakan kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-15, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-16, qobli, bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya diawali huruf jar yang juga mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Akar katanya qobila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 330. Artinya sebelum. Penggalan ke-17, an, merupakan huruf bermakna artinya bahwa. Penggalan ke-18, misa. Bentuknya KKSAD. Seharusnya misu. Karena ada huruf an di depan, maka memfathahkan huruf terakhir KKSAD menjadi misa. Dalam materi halaman 36. Pelakunya nahnu. Akar katanya tomasa. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 240. Artinya kami akan menghapus. Penggalan ke-19, wujuhan. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya fathah tain. Ciri objeknya fathah tain. Bentuk tunggalnya wajhun. Akar katanya wajuha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 493. Artinya wajah-wajah. Penggalan ke-20, fa, merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-21, narudda. Bentuknya KKSAD. Seharusnya naruddu. Karena
ada huruf an di depan, maka memfathahkan huruf terakhir KKSAD menjadi narudda. Dalam buku materi halaman 36. Pelakunya nahnu. Akar katanya rodda. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 140. Artinya kami akan memalingkan. Penggalan ke-22 H merupakan kata ganti sebagai objek, artinya nya. Penggalan ke-23 ala merupakan huruf jer, artinya atas. Penggalan ke-24 adbariha. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata, adbari dan ha. Adbari bentuknya KBKK jamak. Cirinya ada huruf jer di depan yang juga mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Bentuk tunggalnya dubrun. Akar katanya dabaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fu'lun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 124, artinya belakang-belakang. H merupakan kata ganti pemilik, artinya nya. Jadi arti kata benda majemuk adbariha adalah belakang-belakangnya. Penggalan ke-25 au merupakan huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-26 nal anak. Bentuknya KKSAD. Seharusnya nal anu. Karena ada huruf an di depan, maka memfathahkan huruf terakhir KKSAD menjadi nal ana. Terdapat dalam buku materi halaman 36. Pelakunya nahnu. Akar katanya la'ana. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 398. Artinya kami akan mengutuk. Penggalan ke-27 hum merupakan kata ganti sebagai objek, artinya mereka. Penggalan ke-28 ka merupakan huruf bermakna, artinya seperti. Penggalan ke-29 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang.
Penggalan ke-30 la'anna. Bentuknya KKL. Cirinya na panjang di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya la'ana. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 398, artinya kami telah mengutuk. Penggalan ke-31 ashabas sabti. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata, ashaba dan asabti. Ashaba bentuknya KBPA, objek jamak irreguler. Ciri objeknya huruf terakhir berharokat fathah. Akar katanya sohiba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Bentuk tunggalnya sohibun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Bentuk jamaknya ashabun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 212, artinya teman-teman. Asabti bentuknya KBKK. Ciri bendanya alif lam. Akar katanya sabata. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 161. Artinya hari Sabtu. Jadi arti kata benda majemuk ashabas sabti adalah teman-teman hari Sabtu. Arti bagian ke-1, duhai orang-orang yang mereka telah diberikan kitab, berimanlah kalian dengan apa yang telah kami wahyukan, yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian dari sebelumnya, bahwa kami akan menghapus wajah-wajah, maka kami akan memalingkannya ke belakang-belakangnya. Atau kami akan mengutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk teman-teman hari Sabtu. Bagian kedua, penggalan ke-32 sampai dengan 35. Penggalan ke-32, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-33, kana. Bentuknya KKL. Cirinya harokat fathah
di akhir kata. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pada akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya dia adalah. Penggalan ke-34 amrullahi. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari 2 kata amru dan Allahi. Amru bentuknya KBKK tunggal. Akar katanya amuro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48. Artinya urusan. Allahi artinya Allah. Jadi arti kata benda majemuk amrullahi adalah urusan Allah. Penggalan ke-35 maf'ulan. Bentuknya KBPP objek tunggal. Ciri kata bendanya ma dan fathah tain. Ciri pelaku pasifnya maf'ul. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ulun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1064. Artinya yang dikerjakan. Arti bagian kedua dan urusan Allah adalah yang dikerjakan. Arti keseluruhan Quran surat An-Nisa ayat 47. Duhai orang-orang yang mereka telah diberikan kitab, berimanlah kalian dengan apa yang telah kami wahyukan, yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian dari sebelumnya, bahwa kami akan menghapus wajah-wajah, maka kami akan memalingkannya ke belakang-belakangnya. Atau kami akan mengutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk teman-teman hari Sabtu. Dan urusan Allah adalah yang dikerjakan. Alhamdulillah. Mana Bermen? Lega Bermen? Alhamdulillah lega Bu ya. Tenang Bermen. Bermen guru tampak gurunya ya. Guru banget deh. Jadi peserta sempat mencatat semua dan bisa mengikuti dengan baik. Setelah kita baca Quran, kita bisa memahami apa yang bisa kita rasakan.
Bu Ermin lah selama ini yang baca Quran. Ya, yang saya rasakan sekarang, Buya, Ya, sebelum belajar gramatikal, membaca Al-Quran itu cepat, ya, tetapi tidak memahami artinya. ya. Tetapi kalau sekarang, setelah belajar gramatikal, malah jadi tersendat-sendat atau lambat. Karena melihat kata per kata. Ya, Apakah ini termasuk KKL, apa? KKSAD, atau KKP. KKP? Ya, Nah, itu jadi di kata kerjanya itu apakah ini jadi tersendat-sendat, Buya? nah, Dan juga ingin memahami artinya. ya. Tapi Saya dulu satu ayat itu pernah 3 hari tersendat-sendat satu ayat 3 hari. Men, ya, Bermin Buya. satu ayat berapa? Pernah dicoba nggak satu ayat berapa lama sampai selesai? Ya, satu ayat itu ya sehari, Buya, tapi lama sekali, Buya. Kadangkala dari pagi sampai siang. Apa ya? Iya, betul. Awal-awalnya begitu. Jadi prosesnya Bu Ermin, awal-awalnya satu ayat satu hari. Habis itu Ya, satu ayat setengah hari. Habis itu turun lagi 3 jam. Habis itu 1 jam. Habis itu ya, 1 jam. Habis itu 5 menit. Habis itu semenit. Habis itu ya, kapan aja disuruh bisa. ya, Buya. Pertahapannya begitu, Bu Ermin. Kemudian Bu Ya, Ermin sampai ke sana gitu ya. ya, insya Istiqamah Allah, kita Buya. Bu Ermin ya. Ya. Dan juga sekarang itu alhamdulillah, Buya, Ya, sedikit demi sedikit ya meningkat memahaminya. ya, Gitu betul. ya. Dan juga kalau sekarang itu kalau tidak mengikuti kajian ba'da subuh, Ya. itu sekarang ada sesuatu yang hilang. Oh, ya. Ya, jadi akhirnya merupakan suatu kebutuhan, Buya. Alhamdulillah. Semoga Ya, istiqamah ya Bu Ermin ya. insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Bagian Bapak Ibu semua tadi ya, sudah dibawakan oleh Bu Ermin sangat tenang sekali. Yang pagi ini memakai baju pink ya, dari Lancang ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah selesai gramatikalnya, saya hanya menambahkan sedikit uraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina utul kitab. Himbauan kepada orang-orang yang didatangkan Alkitab. Siapa mereka? Itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah diberikan Taurat dan Injil. Ya ayyuhallazina utul kitab. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, amin, berimanlah kalian bima nazzalna, dan apa yang telah kami turunkan, yaitu kepada Al-Quran. Kenapa? Musaddiqan lima ma'at. Karena Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada Taurat dan apa yang pada Injil. Ada yang di Taurat, ada di Injil, ada di Al-Quran. Jadi membenarkan. Musaddiqan lima ma'akum min qabli, sebelumnya. Kan Taurat dan Injil sebelumnya. Atau nat misa wujuh, atau beriman, atau pilih yang kedua. Kami menghapus wajah dan wan naruddaha, atau maka kami belakangkan kami kembalikan ala adbarihim, belakang mereka. Jadi kalau ini berbahasa Padang itu ditempelin, putar kepala depan pindah ke belakang di gitu. Mau nggak gitu? Jadi depan pindah ke belakang, belakang pindah ke depan. Itu menurut Allah sih bisa aja ya. Jadi Allah mengancam kepada mereka wujuhan fanuradda ala adbarihim, atau nahum, atau kami melaknat mereka kama la'anna, sebagaimana kami la'anna Kemana dia? ashab Sabt, Itu berguna. hari Sabtu. Nah, hari Sabtu apa tuh? Ashabul Sabt itu adalah orang-orang yang menjadi kera. Karena pada saat dilarang memancing ikan pada hari Sabtu, dia tetap memancing. Maka orang-orang itu menjadi kera. Kalau kita larikan sekarang, Jumat kita disuruh beribadah. Tapi masih juga nggak mau pergi Jumat. Kalau kita berlaku hukum Nabi Musa, orang nggak Jumat itu bisa jadi kera. Ini orang itu jadi kera. Aku mau jadi kera? Dan Allah mengatakan, wa kana amrullah, dan urusan Allah itu adalah maf'ula,
terjadi. Urusan Allah pasti terlaksana. Urusan Allah itu pasti terjadi. Jadi Allah mengancam kepada orang-orang yang sudah didatangkan kitab kepada mereka, berimanlah kepada Allah. Karena memang dalam Taurat, dalam Injil dikatakan bahwa akan datang nanti suatu saat penubuatan Nabi Muhammad. Kemudian yang membawa Quran. Berimanlah kepada itu. Tidak, itu dihapus wajahnya, pindah ke belakang. Wajah itu dikembalikan ke belakang atau dilaknat seperti dilaknatnya para orang Sabtu yang melanggar perjanjian tadi. Jadi keras. Dan Allah apapun yang kita, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, kita sudah beriman kepada Al-Quran. Menyuruh wajib beriman kepada Al-Quran. Mana apapun yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, kita beriman. Walaupun seandainya kita belum mampu melaksanakannya, kita mengaku kepada Allah. Kita belum mampu. Bukan kita bantah. Jadi kita mengakui semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Ermin, sangat mumtaz sekali pagi ini, tenang dan lancar sekali, sehingga nanti Pak Adil nggak nanya lagi Pak Ermin. Saya tenang, Pak Ermin sekali ya. Namun kalau ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu kami kembalikan kepada moderator Ibu Imelda Putri atau Ibu Meli. Silakan Bu Meli. Baik Buya, Alhamdulillah selamat kepada Ibu Hermi yang sudah menguraikan surat An-Nisa ayat 47 dengan lancar, tenang dan mumtaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita, diberi keselamatan, keberkahan, rezeki yang lancar dan berlimpah serta bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.